Pakar kriminologi kecam polisi tembak mati pelajar. Pakar kriminologi Universitas Diponegoro Budi Wicaksono kecam penembakan GRO 16 siswa SMK 4 Semarang yang dilakukan oknum polisi. Budi mengatakan tindakan tegas yang dilakukan polisi seharusnya dilakukan secara terukur. Polisi seharusnya melepaskan tembakan peringatan terlebih dahulu ke arah atas. Dia tidak membenarkan polisi menembak pelaku kejahatan ke arah pinggul. Harus tembak atas dulu, kemudian tembak tanah. Jika pelaku masih menyerang bisa tembak kaki, tuturnya kepada tribunjateng.com, Senin, tanggal 25 April tahun 2024. Menurut Budi, tembakan peringatan dalam rangka pembelaan diri jika terjadi penyerangan dan membahayakan petugas. Namun demikian tidak semua penyerangan yang dilakukan pelaku bisa diambil tindakan tegas. Ukuran penyerangan seperti, misalnya saya mendekati polisi tanpa bawa senjata, polisi tidak perlu takut melakukan tindakan tegas dengan penembakan. Maksud saya jika kejadiannya membahayakan nyawa baru diambil tindakan tegas, jelasnya. Budi tidak membenarkan tindakan tegas terhadap anak di bawah dengan menembak. Kecuali anak itu mengancam membunuh siapapun berhak melakukan mengantisipasi. Tapi apa anak itu niat mau membunuh? Apa dia membawa celurit, membawa pistol, bawa bendok, tuturnya? Ia mengatakan polisi yang melakukan penembakan itu seharusnya ditindak. Polisi itu dikenakan sanksi etik. Polisi itu juga harus dijerat pasal 338 KUHP. Yang paling tidak dikenakan pasal 338 KUHP. Tidak bisa dikenakan pasal 340 KUHP karena tidak ada perencanaan, tandasnya. Harta kekayaan Kombes Irwan Anwar, Kapolresta Semarang disorot usai insiden pelajar ditembak. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar kini menjadi sorotan publik setelah insiden anak buahnya tembak mati pelajar SMK berinisial GRO 16. Tak hanya statementnya yang menjadi perbincangan publik, harta kekayaan perwira polisi tersebut juga menjadi perhatian publik. Diketahui, seorang pelajar SMK, Gama Rizkinata Oktavandi, tewas setelah diduga ditembak oknum polisi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, mengakui ada anggotanya yang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO 16. Korban mendapatkan luka tembak pada bagian pinggul dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi pihak kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui detail kasus ini. Kami menunggu hasil visum rumah sakit. Sepertinya ada luka tembak, kata Irwan di Mapolrestabes Semarang, dilansir tribunjateng.com, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, malam. Irwan menuding korban merupakan anggota gangster Pojok Tanggul yang tengah melakukan tawuran dengan gangster Seroja. Menurutnya, tawuran antar kelompok gangster ini terjadi di depan kawasan perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat tawuran berlangsung, ada anggota penyidik Polrestabes Semarang yang melintas hendak pulang ke rumahnya. Irwan enggan menyebutkan identitas sang polisi, tetapi dirinya mengeklaim, saat itu anggotanya sedang berusaha melerai pelajar tawuran dan malah diserang. Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, menembak korban, tutur Irwan. Lantas seperti apakah sosok Irwan Anwar ini? Berikut profil singkatnya. Irwan Anwar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Februari tahun 1972. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1994. Irwan adalah teman satu angkatan Ferdi Sambo di Akpol. Lebih lanjut, dirinya merupakan suami dari Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natasa,
keponakan ex-Menteri Pertanian, Mentan Syahrul Yassin Limpo, SYL. Sang istri juga merupakan mantan finalis Putri Indonesia. Keduanya menikah pada tahun 2020. Adapun selama di Korps Bayangkara, Irwan berpengalaman di bidang reserse. Ia menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang sejak tanggal 21 Desember tahun 2020. Irwan Anwar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023 berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Dirinya memiliki kekayaan sebesar Rp2.826.000.000. Irwan Anwar tercatat memiliki satu aset tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan nilai Rp2.500.000.000. Dirinya juga mempunyai aset lain berupa harta bergerak lainnya sebesar Rp8 juta serta kas dan setara kas sejumlah Rp318 juta. Saksi bantah ada tawuran gangster di TKP polisi tembak 3 pelajar Semarang. Klaim polisi bahwa kawasan perumahan Paramon, Semarang Barat, menjadi lokasi tawuran antara gangster Pojok Tanggul dan Seroja bertolak belakang dengan keterangan Satpam Perumahan. Teman saya yang jaga malam memastikan tidak ada tawuran. Kalau ada tawuran kami pasti tahu dan buat laporan ke atasan, ujar seorang Satpam yang enggan disebutkan identitasnya. Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Kasus ini mencuat setelah pelajar SMKN 4 berinisial GRO, 16, tertembak di bagian pinggul oleh seorang anggota polisi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebutkan anggota polisi yang melintas mencoba melerai tawuran, tetapi malah diserang sehingga mengambil tindakan tegas dengan menembak korban. Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, kata Irwan di Mapolrestabes Semarang. Namun, pihak sekolah korban juga meragukan tuduhan polisi yang menyebut korban sebagai anggota gangster. Rekam jejak korban baik dan berprestasi. Jadi dihubungkan ke gangster, kesimpulan kami ya tidak, ujar Nanang Agus B., staf kesiswaan SMKN 4 Semarang. Korban sempat dibawa ke RSUP Karyadi oleh anggota polisi dan lawan tawurannya. Hingga saat ini, hasil visum dan pemeriksaan Paminal Propam terhadap anggota yang terlibat masih ditunggu untuk mengungkap kebenaran. Peran anggota ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Paminal, kata Irwan.